tidak selalu harus itu. Kalau ada dan dia punya semangat yang sama, dia bisa. Tapi tidak selalu harus itu. Saya hanya S1 Bapak Ibu. Ya, pendidikan saya S1, kuliah saya teknik elektro. Tidak ada asuransinya ya. Teknik elektro gitu ya. Nah, ternyata 58% ini sangat penting ketika kita sebagai leader ingin merekrut. Ketika kita sebagai agent ingin ketemu nasabah untuk prospek. Ilmunya sangat simpel. Ya, saya 12 kali MDRT, 10 kali MDRT, 2 COT berturut-turut. Itu adalah tahap pertama ketika kita ingin sukses. Artinya sebagai agent pun kita harus sukses, karena ketika kita sukses jadi agent, peluang kita sukses sebagai leader akan lebih besar. Pertanyaannya, apakah kalau kita sudah menguasai tadi, ini yang dimaksud apa? Kita penampilan harus profesional ketika ketemu calon rekrutan, walaupun dia saudara dekat. Orang yang pertama saya rekrut tuh adik saya, namanya Windy. Dia jadi salah satu leader AB terbesar di kantor saya. Prestasi setiap tahun MDRT, sejak di MDRT pertama 2018 sampai hari ini setiap tahun MDRT, nggak pernah lolos. Yang saya belajar dari dia, ketika saya merekrut dia, adik kandung saya, penampilan saya tidak profesional, karena saudara adik kan, kita kira masa dia nggak mau, saya datang kan, saya rekrut, nggak langsung mau. Sempat berpikir ini adik sama kakak durhaka nih. Saya rekrut nggak mau gitu ya. Nggak mau saya rekrut. Akhirnya saya belajar, oh ternyata ketika kita bicara bisnis, urusan keluarga itu harus kita geser, karena bisnis kita tuh sangat profesional Bapak Ibu, sangat profesional. Hari ini di Indonesia kantor saya secara omset itu udah nomor 1 nasional, dengan orang sedikit untuk syariah. Bahkan tadi saya bilang ya, kalau kita bicara piala emas top nasional, kompetitor saingan kedua saya agensi itu piala emasnya 4, saya 55. Itu dikali 10 aja baru 40 dia. Kantornya tuh udah mungkin 20 tahun. Saya kantor 5 tahun, dapat piala emas 55. Setiap tahun di Indonesia MDRT syariah 60% dari kantor saya. Satu Indonesia. Artinya Bapak Ibu, apa sih ilmu yang Pak Windu ajarkan? Saya menggunakan ilmu psikologi. Teman-teman, hari ini kalau kita buka YouTube, ya kita buka YouTube, kita mau belajar tentang misalnya selling idea, banyak kan? Banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lihat ilmunya siapa? Browsing, ChatGPT, yang berbayar, yang apa, semuanya ilmu ada. Tapi ketika ilmu itu tidak dipraktekkan, tidak dilatih, Bapak Ibu tidak akan bisa maksimal. Yang terakhir adalah Bapak Ibu harus punya mentor yang baik. Nah, jadi pelajarannya ini, gimana caranya kita harus sudah mulai mengerti ilmu ini dalam mempraktek prospek ataupun rekrut. Yang berikutnya adalah apa ini? Intonasi kita. Bagaimana kita berbicara sama orang itu, kita mengerti intonasi kita di frekuensi yang sama. Karena zaman sekarang saya sering ketemu, saya pernah rekrut Gen Z gitu ya. Ilmunya banyak ya. Jadi kalau siapa yang pernah belajar bela diri di sini, kayak apa Kak? Silat ya, Malaysia, silat Malaya. Wah, lawannya Indonesia tuh biasanya ya. Silat, apalagi boxing, ada yang belajar Muay Thai di sini. Saya tanya, dalam bela diri paling lama kita belajar itu di bagian apa? Teknik apa? Yes, kuda. Itu yang bikin orang banyak banget. Orang belajar bela diri nih Pak, semangat. Wah, saya mau belajar taekwondo, saya dulu atlet taekwondo, saya Muay Thai, sekarang lagi sering boxing Pak. Ya. Pas latihan itu, banyak orang di 6 bulan pertama pada hilang. Tahu kenapa? Alasannya sama, bosan Pak, masa disuruh kuda-kuda terus kalau silat gitu kan. Kuda-kuda aja sampai 4 bulan. Tadi kan apa? Gedung Merdeka 19, pondasinya paling lama dibikin. Karena pondasi dalam bisnis ini adalah pondasi yang paling penting, kita harus mengerti. Saya berani garansi Bapak Ibu, saya mendidik setiap tahun, alhamdulillah duplikasi paling banyak terjadi di kantor kami. Jadi piala emas tadi, MDRT tadi, 5 generasi tidak putus. Jadi kalau ada orang MDRT 1 kali ini 5 generasi tidak putus. Kalau MDRT-nya sejak 2015 kita nggak pernah putus dan terjadi duplikasi. Ini rumus yang paling pas. Ini adalah bagaimana knowledge kita, pengetahuan kita tentang asuransi. Baik ya, kita langsung ke slide berikutnya. Nanti kalau ada yang belum paham atau belum mengerti boleh langsung bertanya. Ya, baik. Nah, ini adalah videonya Reticular Activating System. Kita coba tonton ya, kita coba saksikan.
Saya yakin teman-teman udah, tapi hari ini akan kita coba tonton lagi, kita saksikan lagi, nanti kita bahas sedikit. Oke, boleh dibantu dari sana aja di kliknya, di play. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu, boleh, luar biasa. Ya. Ini sering saya ajarkan sama teman-teman di Indonesia bahwa begitu pentingnya kita men-setting reticular activity system kita. Jadi fondasi yang terpenting dalam bisnis ini saya selalu ulang-ulang bahwa ketika kita berpikir dengan cara yang benar, gitu ya, maka hasilnya akan berubah. Kebanyakan orang di luar sana dia selalu berpikir how-nya terus, tapi dia tidak berusaha mengubah cara pikirnya. Sebetulnya cara pikir itu adalah hal bagian terpenting dalam kita ingin bangun bisnis ini. Nah,
Berikutnya adalah ini semua piala emas yang saya dapatkan bersama kantor. Jadi di Indonesia itu ada top ASI. Jadi semua perusahaan di Indonesia ini takabul ya. Di sini ada perusahaan asuransi, kompetitor, macam-macam. Nah itu ada lombanya namanya ASI. Jadi ada rewarding setiap tahun. Agensi kami adalah agensi yang juara dari tahun 2019 sampai hari ini. Juara setiap tahun. Dan ini adalah piala-piala. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati hari ini, seperti saya sampaikan, hari ini saya akan menjelaskan. Jadi ada satu hal unik yang agensi lakukan, yang gak banyak kantor-kantor lain lakukan. Jadi kita harus yakin kalau kita lihat ada satu agensi yang prestasi, champion, every year, setiap tahun juara terus. Bapak Ibu harus yakin pasti mereka melakukan hal yang berbeda. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama gitu. Bapak Ibu lakukan 10, dia lakukan 10, hasil beda, tidak mungkin. Ya, apa rahasianya? Bapak Ibu mau tahu? Mau saya bagi? Oh ya, saya bagi ya di kantor saya apa yang dilakukan sehingga bisa dapat piala ini. Karena di Indonesia ini tujuan semua agensi itu ingin sekali mengumpulkan banyak prestasi di piala emas karena ini buat branding agency. Kenapa penting? Karena ketika kita tahu ada satu agensi prestasi yang ada di pikiran teman-teman Bapak Ibu yang ingin bergabung ke bisnis adalah, wah kalau saya ikut agensi ini, saya akan jadi orang prestasi berikutnya, champion berikutnya. Kalau champion pasti secara bisnis dia bertumbuh, ya. Nah ini dia. Saya akan mulai ya, gimana caranya kita merekrut champion agent. Ya memang saya top recruiter, setiap tahun saya pernah merekrut 98 orang. Waktu tahun 2019 saya juara top recruiter nasional, saya merekrut sekitar 111 orang satu tahun. Ya, dari 111 orang saya mempromosikan 5 orang. Bayangin Bapak Ibu. Dari 111 orang saya mempromosikan 5 orang, tapi 5 orangnya itu setiap tahun sampai hari ini dia selalu minimal Star Club Leader, MDRT, semua reward leader dapat. Jadi saya berhasil mempromosikan 5 quality leader. Yang saya maksud 5 quality leader adalah setiap tahun dia selalu minimal MDRT direct, Star Club Leader, dan dapat reward leader. Bukan cuma promosi tapi dia belum bisa mendapat prestasi sebagai leader. Jelas sampai di sini? Itu kriterianya. Ya. Lalu saya rekrut berikutnya 98 agent. Top recruiter kedua itu tahun 2021. Ya, saya top recruiter. Di Indonesia itu top recruiter itu masih digabung antara takapul dengan konvensional. Jadi saya juara satu dari takapul dan konvensional. Saya merekrut 98 agent. API direct saya waktu itu saya PC leader, presiden kabinet leader itu sekitar 4,7 miliar rupiah. Di Malaysia, dihitung ya Bu ya. Di Malaysia berapa? Saya PC leader gitu ya. Nah, itu saya mempromos 98. Dan tahun kemarin saya pun dapat lagi top recruiter nasional sama top leader direct nomor 1 nasional. Ya, terus ya terima kasih. Top leader saya, top leader satu Indonesia dari semua perusahaan asuransi. Ya, second runner up. Nah, tapi saya akan cerita adalah Bapak Ibu, bagaimana kita ketika ingin mendapatkan quality leader ditentukan oleh bagaimana kita merekrut champion agent. Champion agent itu ada di luar sana, tapi kita harus cari dan kita harus tahu pola untuk mendidiknya, menduplikasikannya. Merekrutnya tantangannya tidak mudah, tapi lebih menantang lagi, challenging ketika kita mengaktifasi mereka untuk menjadi quality agent yang MDRT, setelah itu menjadi quality leader. Ini begitu penting karena yang terjadi di lapangan banyak sekali orang bagus terekrut di satu agensi, tapi ketika dia masuk di agensi tadi tidak berhasil mengaktifasi dari agent baru menjadi quality agent yang MDRT. Setuju nggak sampai di sini? Tantangan kita sama ya. Jadi maksud kita rekrut, kita apain ya? Kok nggak jadi nggak MDRT? Padahal saya yakin agent yang direkrut pun dia pengen MDRT, tapi kita mungkin sebagai leader belum mampu mendidiknya. Nah ini dia community. Ya, saya pernah belajar dari satu pembicara, memang terlihat sedikit kasar kalau kita nggak ngerti maknanya. Kita nggak mengerti, kayaknya kok jahat ya, kasar gitu.
Dia bilang, bisnis asuransi itu seperti analoginya seperti ini. Garbage in, garbage out. Di luar sana. Di bisnis asuransi, garbage in, garbage stay. Ya, itu saya dengar pertama, kok kasar ya? Kita kan nggak ada yang garbage, kita kan nilainya 100 semua. Ternyata itu terjadi Bapak Ibu. Ya, lucu ya, Pak, saya juga pas dengar, kok bisa? Ternyata Bapak Ibu itu terjadi. Contohnya gini, pernah nggak kita merekrut orang? Ya saya pernah ketika agent baru. Jadi saya berasal dari agensi konvensional. Ketika saya masuk itu agensi konvensional, sama seperti Malaysia mungkin boleh jual syariah dan konven ya, gabungan ya Pak, sama ya Bapak Ibu ya. Ketika saya masuk, namanya Istar, di sana jual syariahnya, takabulnya hanya 10%. Nah itu tim saya. Sisanya konvensional. Tapi saya belajar dari Pak Richard ya, dari teman-teman konvensional itu bagaimana mereka merunning bisnis ini, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah saya belajar dari sana. Jadi saya pernah satu kali bawa tim rekrut. Saya dari awal agent tuh karena tahu bisnisnya bagus, saya rekrut banyak. Saya bawa orang 15 orang ke kantor agent baru. Wah, karena saya dari gym kan, olahraga ya. Jadi banyak orang bisa ketemu, saya ajak, semuanya mau. Pas datang sampai kantor, KPM orangnya panggil saya. Itu sini ngobrol. Kamu pernah ikut modul training rekrut? Oh pernah, Pak Richard. Oh iya, itu yang kamu rekrut, yang baju merah sama hijau, sama yang 4 orang itu besok jangan suruh datang lagi ya. Waduh, gimana rasanya kalau kayak gitu? Kan kita agent baru nggak ngerti kan, kok jahat banget gitu. Orang udah saya bawa susah-susah datang ke kantor, ada 15 orang, besoknya nggak usah dibawa lagi nih, 6 orang. Ya, saya nggak ngerti, saya tersinggung, saya pulang kesel gitu kan. Kok nggak mengerti ya, perjuangan kita tuh merekrut nggak mudah, tapi kok negatif, apa ngasih kata-katanya menyinggung saya gitu kan. Tiba-tiba besok pas acara lagi istirahat dipanggil saya, Windu sini, kamu tersinggung ya sama saya. Oh dia tahu, dia punya ilmu magic kayak ini. Kenapa? Oh iya. Oh iya Bu. Dan saya orangnya tidak di hati dan diucapkan sama. Jadi nggak pura-pura. Oh enggak, pada sakit hati enggak. Saya bilang, iya saya tersinggung kemarin karena saya rekrutnya agak susah Pak Richard. Oh iya, saya jelasin ya. Kamu pernah ikut modul rekrut kan? Iya. Bukalah modulnya, dilihat. Nih lihat, ada namanya kriteria standar rekrut. Coba kamu lihat ya. Kriteria standar rekrut. Yang pertama pendidikannya S1. Ada bilang kan S1. Pendidikan teman kamu apa kira-kira tadi? Oh iya, dia hanya SMA. SMA itu apa ya sini? Ah itu ya SMA. Oh iya. SMA ya, saya takut salah. Ya, SMA gitu ya. Oh oke. Tapi ini tidak menyinggung yang lain ya Bapak Ibu ya. Ini cerita tentang saya ya. Mohon maaf kalau tidak ada niat apa, karena beda. Dia punya sistem seperti itu. Karena dia agensinya itu omsetnya paling besar ketika saya masuk dulu. Hebat ya, agensinya sedikit orangnya tapi wah luar biasa, omsetnya nomor top 3 terus ya, luar biasa. Dia bilang sama saya, yang pertama itu, oke, dalam hati saya kan nggak apa-apa kan, beda-beda pendidikan sedikit, kita nggak boleh menjustifikasi orang bahwa tidak bisa sukses. Terus yang kedua, penampilannya. Kamu lihat nggak yang kamu rekrut kemarin penampilannya? Celananya sobek-sobek, datang ke gym kan, orang gym teman-teman saya besar-besar badannya, baik-baik semuanya oke. Ini tapi yang saya bawa nih kayaknya dia habis begadang tadi malam ini. Jadi di training dia tidur, cuman makan tidur, terus kayak nggak memperhatikan trainer duduknya di depan. Dibilang kan, kamu lihat nggak kemarin yang kamu rekrut? Itu waktu dia duduk di depan, pakaiannya tidak rapi, duduk, dia tidur. Pernah kamu bayangin nggak dicerita? Kalau kamu jadi pembicara di depan, tiba-tiba semuanya depan kamu tidur. Saya baru tercerahkan Bapak Ibu. Saya tuh iya betul juga ya. Baru dilihat terakhir. Ya, yang terakhir adalah mereka ini harus punya keinginan untuk belajar. Karena siapapun yang nggak mau belajar, jadi menurut hukum psikologi, kalau orang yang udah stop belajar, grafiknya akan turun, Bapak Ibu. Kalau dia udah stop belajar, ini adalah titik puncaknya. Sisanya dia akan turun. Dijamin. Jadi kalau hari ini kita merasa kayak saya, prestasi alhamdulillah, Piala Mas saya udah 20, direct, kantor 55. Apakah tahun ini saya akan mengalah?
nggak pernah terpikir saya harus jualan every day selagi saya mau jalanin bisnis ini. Jadi itu pentingnya. Nah dia bilang baru, oh begitu. Akhirnya saya mengerti. Pertanyaannya, seberapa banyak leader di ruangan ini dan saya sadar ini begitu penting? Karena gerbekin ketika dia bayangin, Windu bayangin, kalau di kantor saya, kamu setiap minggu bawa 6 orang seperti ini. Kantor saya yang datang ada seperti ini 300 orang. Minggu depan kamu bawa 6 lagi orang tidur seperti ini. Akhirnya 30% orang tidur, percaya nggak? Tahu akhir tahun kantor ini akan bubar. Terlihatnya keras Bapak Ibu, tapi ini adalah inti gimana caranya kita menciptakan komunitas yang bagus, yang produktif, yang secara bisnis bertumbuh. Setuju sampai di sini? Setuju ya? Baik. Kalau ada yang tersinggung maaf ya. Ini saya benar-benar lakukan. Nah, dalam ilmu psikologi, karena saya seorang coach, pendekatan di kantor kami saya mendidik menggunakan personality plus ya. Jadi hampir semua orang saya yakin di ruangan ini mengerti gitu ya. Nah ini dia ya, hampir ini semua ngerti, saya nggak usah jelaskan ya. Tiap kantor pasti menggunakan. Yang masalahnya gimana caranya ya, dari ilmu personality plus ini kita mempunyai korelasi langsung terhadap bisnis kita. Itu yang paling penting. Karena saya bilang sama tim saya, percuma kamu pelajarin tadi mengerti, ada kolerik, ada melankolis, tapi kamu tidak bisa mengkonversi terhadap bisnis. Nggak jadi API, nggak jadi dapat rekrutan yang bagus. Secara tim, secara pribadi kita nggak punya cash, nggak ada closingan. Artinya ilmu tadi nggak berguna secara bisnis. Karena hari ini kita hanya membahas bagaimana caranya kita menumbuhkan bisnis di 90 hari ini. Ya, supaya teman-teman kedepannya mempunyai pola yang baik. Teman-teman pernah baca Anatomy Habit? Pernah? Pernah ya? Gimana caranya kita menentukan ya, habit kita ini rumusnya 21-66. Kita konsisten lakukan hal-hal kecil 66 hari. Setelah itu teman-teman tidak lakukan, pasti teman-teman gak nyaman. Sama seperti ini. Yang berikutnya ketika saya mempelajari psikologi gitu ya, sebetulnya teman-teman pernah dengar ada cerita ya, saya lihat di TikTok juga. Jadi zaman sekarang tuh saya setuju Pak, tadi kalau kita zaman sekarang teman-teman gak mau belajar ChatGPT, gak mau belajar media sosial ya, selalu cerita kesuksesan masa lalu, teman-teman akan punah, akan hilang. Kita akan kalah sama orang-orang yang sekarang belajar. Jadi di TikTok itu ada satu cerita, pernah dengar mungkin teman-teman? Ada seorang ibu di India ya, di daerah yang miskin, daerah yang susah. Anaknya yang sedang ditinggal digigit cita, dibawa ke hutan. Tahu cita ya, sama ya bahasa Malaysia Indonesia cita ya. Itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa. Digigit, dibawa ke hutan. Teman-teman tahu nggak binatang tercepat lari di dunia binatang apa? Cita. Cita itu binatang tercepat, makhluk tercepat yang lari di dunia. Bahkan kalau di media sosial suka diadu sama Ferrari apa sebagai analogi bahwa binatang tercepat ini adalah cita. Hari itu anaknya dibawa, digigit, dibawa lari ke hutan. Ibu itu mengejar tanpa senjata, berantem sama citanya. Anaknya selamat walaupun dia luka-luka. Coba masukkan dalam rasio. Bagaimana kemungkinannya? Laki-laki dewasa kalau diadu dengan satu cita jantan ya, yang ukurannya standar, peluang untuk menang bisa hidup itu hanya 20%. Bayangin nggak? Ya sini yang ahli bela diri siapa? Coba saya adu sama cita ya. Kira-kira saya pun kalau sama cita mikir dulu deh, kalau nggak ada omsetnya ada lari saya. Ini ibu-ibu kurus, kelaparan, lari pun saya yakin nggak secepat cita. Dia lari ke hutan, dikejar citanya, anaknya dapat, selamat walaupun luka-luka. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Jawabannya jangan takdir ya, takdir udah Allah atur itu ya. Apa coba yang membuat dia berhasil menyelamatkan? Apa? Apa? Ignition, yes Bu. Wah ini kalau yang bapak-bapak depan udah jago, kayaknya saya pertanyaan buat yang belakang ya. Leader-leader kalau bapak ini guru saya ini nggak boleh jawab. Yang belakang coba, ayo. Leader yang sukses itu harus responsif Bapak Ibu. Saya nggak pernah lihat orang sukses itu malu-malu, itu nggak ada itu. Harus semangat. Bahkan nih buat ibu-ibu nih, lihat.
Kalau di Indonesia bilangnya the power of emak-emak ya. Jadi kalau ibu-ibu udah bangun tuh ada kita laki-laki takut ya. Seperti istri saya juga kalau udah, siap. Karena apa? Bukan takut apa-apa ibu. Tiba-tiba rekening saya 350.000 habis dikuras pakai m-banking ya. Jadi ternyata yang menyebabkan dia berhasil mengejar cita. Jadi dari data psikologi kita pernah bahas, kita analisa. Orang ini mempunyai keinginan dan keyakinan dia pasti bisa menyelamatkan anaknya, apapun yang terjadi. Bayangkan gak sih kalau kita yakin dalam bisnis kita, tahun ini kita belum pernah MDRT misalnya 5 tahun. Omset kita gak pernah sampai, tapi di 90 hari kita yakin banget seperti anak kita, nauzubillah, di bawah cita. Pernah terpikir buat nyerah gak? Tidak. Dan ibu itu ketika di interview ditanya, kenapa bisa melakukan itu? Apa dia tahu resikonya bisa mati? Dan peluang anaknya selama sedikit. Bahkan ketika saya mengejar, tidak pernah sedikit pun terpikir saya akan mati. Tidak pernah terpikir anak saya akan mati. Saya yakin saya akan menyelamatkan anak saya. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Dapat gak pesan positifnya? Saya pernah mengejar PCC 3 hari Bapak Ibu. PCC 3 hari. Saya bukan kayak saya waktu saya top nasional, presiden kabinet klub itu di Indonesia kurang lebih kalau leader itu 3,5 miliar, 3,3 miliar sekarang. Jadi kalau di Malaysia kan silakan dihitung 3,3 miliar direct. Saya mempromosikan 2. Ya, pernah satu kali ketika saya mengejar PCC agent itu 2,4 miliar. Ketika tanggal 28 Desember, saya cerita bukan tentang angkanya, tapi tentang bagaimana keyakinan saya. 28 Desember, ditutup 31 Desember, saya belum pernah PCC agent. Tahun 2017, saya ingin mengejar PCC agent pertama. Saya bilang sama istri saya dari awal tahun, kita tahun ini harus kejar PCC agent pertama kita. Karena kita ada 2 kali Star Club, double Star Club, tahun ini harus PCC agent. Gimana pun caranya. 3 hari penutupan kita masih kurang API. Di sini API sama mungkin ya. API sama ya, FYP. Ya, kontribusi itu kurang lebih sekitar 650 juta. Ya, di hari itu istri saya bilang, wah kita sudah nggak mungkin, saya nggak mau kejar. Saya bilang, ya udah kalau kamu nggak mau kejar nggak apa-apa, saya mau kejar. Kamu di rumah aja, saya yang kejar. Nah, istri saya orangnya berani, dia bilang nggak usah, kita kejar bareng-bareng aja kalau kamu masih yakin, cuma 3 hari. Dan ternyata 3 hari itu saya dapat sekitar 700 juta. Akhirnya saya sampai ke situ. Pertanyaannya, terima kasih teman-teman. Ya pertanyaannya ini karena takabul ya. Saya sedikit pesan agama, sedikit aja. Saya yakin teman-teman. Jadi ketika kita berikhtiar ini konsepnya, ya kalau saya di Indonesia itu, kalau teman-teman sedang mengejar tujuan yang tidak masuk akal kita, logika kita sebagai manusia, kita harus melibatkan sepertiga malam kita ini dalam aktivitas kita wajib harian, namanya tahajud. Jadi kalau teman-teman hari ini yang Muslim terutama yang takabur ini yang benar-benar pengen ngejar tujuan dari 90 hari, ketika angka dan rasio sudah bisa tidak dilogikakan, kita harus fokus di sini teman-teman. Karena buat Allah semuanya bisa terjadi ya. Tapi jangan kebalik, setelah ibadah malamnya, tahajudnya dilakukan, teman-teman tidak activity, itu kan sedang mengurangi peluang kesuksesan. Contohnya saya selalu bilang sama tim saya ya, ketika saya waktu itu mendapatkan 3 hari tadi, setiap tahajud malam itu saya berdoa spesifik tentang tujuan saya. Kan kalau kita lihat bisnis ini kenapa begitu simpel? Waktunya tinggal sedikit ya. Kan bisnis ini begitu simpel karena ketika kita sukses pertama, kalau kita di sini pakainya Waze ya. Ada Waze juga di Malaysia ya. Ya, bayangkan nggak kalau zaman dulu saya tahu umur saya 48. Ya, ini mau 49. Zaman dulu saya kalau nyari alamat di Indonesia, saya harus tanya ke warung. Bapak Ibu, di mana alamat ini? Betul, di sini sama ya. Tanya orang alamat ya, di mana alamatnya? Bayangkan kalau hari ini Bapak Ibu semua aplikasi Waze, apalagi Google Map dihilangkan, banyak yang kesulitan nggak agent? Sepertinya saya pikir itu Waze dan Google Map dibuat itu buat kita agent asuransi loh. Betul, cari alamat ya bercanda ya. Bayangkan kalau hari ini itu dihilangkan, seberapa kesulitan kita mencari tujuan kita. Dalam bisnis sama Bapak Ibu. Ketika kita sudah mendekati finalisasi akhir atau namanya final sprint, justru kita harus yakin tujuan kita ini tambah jelas. Jadi jangan sampai kita sebagai leader tambah dekat waktu, justru semangat kita berkurang gitu.
Karena kejadian-kejadian yang luar biasa itu terakhir itu bisa terjadi di akhir perjuangan kita. Kita habis-habisan, Allah melihat, wah ini udah bekerja keras, insya Allah datang rezekinya. 90 hari ini bisa berubah banyak hal. Nah yang terakhir adalah yang saya ceritakan tadi tentang itu tadi, kita harus sadar setiap orang itu punya survival mode. Ya, setiap orang itu punya kemampuan yang di luar nalar yang bisa kita kerjakan. Contoh di Indonesia ada lagi satu orang, ya, ada satu orang ibu, salah satu rumahnya kebakaran, dan ibu-ibu ini luar biasa. Buat ibu-ibu yang ruangan ini tepuk tangan loh, luar biasa ini orang-orang ini luar biasa. Tinggal gimana caranya mengaktifkan survival mode seperti orang di ruangan ini semua, termasuk saya, gimana caranya mengaktifkan survival mode di akhir final sprint ini, teman-teman. Nah saya langsung aja ya, jadi karena waktu. Nah ini saya langsung. Nah ini adalah salah satu materi training yang gak ada di agensi di Indonesia melakukan kecuali agensi kami. Setiap Sabtu, jadi akhir tahun ini saya punya satu kelas namanya kelas Piala Emas. Kelas Piala Emas itu adalah orang-orang yang ingin mengejar top 3 agent nasional, top 3 leader nasional, dan reward-reward pencapaian nasional lainnya seperti top IC dan lain-lain. Nah ini ada kelasnya. Kelasnya setiap Sabtu itu selama 2 jam. 30 menit pertama saya mencetak gini. Dalam ilmu survival yang banyak orang tidak sadar, ya, bahwa mereka punya apa namanya survival mode tadi. Kita akan tampilkan film-film kisah nyata yang membuat mereka atau kita semua tidak beralasan ketika kita nggak sukses. Karena pada dasarnya kalau kita punya ilmu survival, ibu tadi ngejar cita bisa, padahal larinya mungkin nggak sampai kecepatannya cita, tapi dengan keinginan, keyakinannya dia bisa sampai. Ibu-ibu bisa menyelamatkan keluarganya dari kebakaran, dia menerobos api, setelah terobos 70% badannya terbakar, kritis, tapi akhirnya sembuh. Karena apa? Karena dia punya survival mode. Saya 3 hari bisa sampai tadi, kenapa tadi? Saya maksimalkan ibadah, sehari saya prospek 10 orang. Jadi tambah akhir tahun bukan tambah lemas. Ketika angka belum sampai, tim kita belum tumbuh, kita sebagai leader harus lead by example. Kasih contoh, kita orang paling semangat di tim kita, di kantor kita, bahkan dan satu per BSN. Kalau teman-teman ingin bisnis ini bertumbuh. Nah ini, jadi contoh ya, teman-teman pernah nonton film ini nih, apa namanya, ada pointernya. Ini nih, Mountain Queen Summit of La Caserta. Siapa yang pernah nonton? Ada di Netflix juga. Nah buat ibu-ibu perempuan nonton. Jadi dia pernah mendaki Gunung Everest 10 kali Bapak Ibu. Gunung tertinggi di dunia, 8.800 something meter. Itu dibilang langitnya dunia. Seorang ibu-ibu ya, atau emak-emak bahasa Indonesia, power of emak-emak, dia 10 kali naik gunung ini dan sampai puncak. Dia dikasih gelar itu. Padahal dia backgroundnya dia pernah di KDRT nih, sama suaminya dipukulin. Ya, dia backgroundnya seorang ibu single mother. Ya, anaknya Gen Z. Ya, jadi terakhir dia naik gunung tuh dia ingin memberi contoh sama anak-anaknya bahwa hidup itu nggak boleh seperti kalian ini nih, happy-happy, kalian nggak ada perjuangan. Ibu tunjukin, ibu sebagai orang yang dia jadi bekerja di Amerika itu sebagai, kalau di Indonesia itu apa ya, yang suka bantu-bantu di rumah itu apa ya? Iya itu ya, seperti itu. Dia kerjanya seperti itu. Tapi dia membuktikan dia bisa mengalahkan, menaklukkan gunung tertinggi di dunia yang banyak laki-laki itu nggak mampu dia. Nah ini adalah Lakma. Nah teman-teman juga bisa lihat di film ini 33. Pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Ada? Ini stallion. Jadi tim kita setelah kita setelkan ini, kita sebagai leader harus punya skill namanya edifikasi. Apa korelasinya film ini terhadap bisnis kita, dan gimana teman-teman harus mengambil pesan-pesan positif dari film ini kepada tim kita. Nah tadi tim-tim saya yang belum pernah prestasi ketika masuk kelas Piala Emas tadi saya ceritakan, film ini ada sinopsisnya, summary-nya 30 menit. Setelah nonton bersama-sama, saya edifikasi. Contoh di film 33 ini adalah, ini gempa terjadi di Chili tahun 2010. Kisah nyata, ini semua kisah nyata. Jadi setelah nonton, harapannya kita sadar bahwa kita semuanya punya survival mode. Nah tahun 33 ini adalah, ini terjadi gempa tambang di Chili, 33 orang terkubur 600 meter di dalam tanah selama 2 bulan, 69 hari.
Teman-teman, bayangin nggak 69 hari di dalam tanah, 33 orang, makanan sangat tipis, oksigen tipis, air nggak ada, sedikit, 69 hari, dan semuanya hidup. Bayangin nggak? Pertanyaannya, kalau tidak ada seorang leader di dalam ini, namanya Mario. Dia seorang leader yang luar biasa menurut saya, setelah nonton film ini. Dia yang mengatur. Bayangin nggak teman-teman? Kalau 33 orang di dalam tanah ada makanan sedikit, kalau tidak ada yang ngatur, mereka akan mati dalam waktu seminggu. Kenapa? Dia tahu? Mereka akan rebutan makanan, akan saling bunuh. Begitupun air. Inilah peran leader. Sama korelasinya sama bisnis kita nggak? Sama bisnis kita tuh kan, kita di kantor kita, pemilik KPM, leader-leader kita punya tim. Tim ini perlu ada orang yang mengatur bagaimana caranya semua bertumbuh, semua tetap positif, semuanya berjuang bersama-sama di 90 hari ini. Nah contohnya seperti, dan banyak film yang nih juga bagus nih. Ada seorang nenek-nenek 64 tahun berenang dari Kuba sampai dengan Florida. Berenang, di sini ada suka berenang? Nih. Berapa bapak berenang jauh? Pernah? 2 kilometer. 1 kilometer? Wah, tepuk tangan loh. Jauh loh 1 kilometer. Saya pun berenang Pak sama. Ini orang berenang 173 kilometer selama 27 hari. 27 jam. Lama 27 hari ya. 27 jam berenang. Berarti tidak tidur 2 hari. Nenek-nenek 64 tahun berenang 173 km, 63 apa 69 hari, nanti lupa saya tuh. Berenang terus dia. Dan luar biasanya dia tanpa pakai pelindung hiu. Berenang dari Kuba ke Florida itu hiu di mana-mana tuh. Ya, dan dia mencoba 5 kali dari usia 28 tahun dia coba terus sampai usia 64, akhirnya dia sampai. Ditanya sama wartawan, kenapa kamu begitu semangat pengen sampai umur 64, kamu gak dapat uang? Tahu jawabannya apa? Tahu jawabannya apa? Kenapa dia harus melakukan itu, berenang? Udah nenek-nenek 64 tahun loh berenang. Waktu 28 tahun dia gak sampai, gak bisa. Dicoba 5 kali, kenapa? Karena dia bilang yang luar biasa jawabannya, saya ingin menginspirasi sama setiap wanita di dunia bahwa kalau kita ingin sesuatu, kita sungguh-sungguh, kita bisa dapat. Tepuk tangan. Nah ini jadi teman-teman, jadi saya setelkan ini, jadi benar-benar pendekatannya itu, saya bahkan ada yang nanya, Pak, jadi gimana cara prospek? Saya nggak akan ajarin cara prospek, cara rekrut, tapi kalau ininya udah benar, pasti sukses teman-teman. Pasti sukses. Udah benar, kita nggak mikir. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita tanpa disuruh akan belajar. Kita sebagai leader, kalau ngerti visi kita bagus, perjuangan ini, mulai besok kita akan rekrut lebih semangat. Kalau saya ajari cara rekrutnya, teman-teman agensi teman-teman sudah punya cara yang bagus, saya yakin. Tapi mentalnya harus kita betulin. Ini dia. Nah jadi ini buku-buku yang saya pelajari, saya sampaikan. Jadi buat teman-teman semua, kita harus belajar. Karena sekali lagi, bisnis ini sangat simpel teman-teman. Saya tertarik bisnis ini karena bisnis ini sangat simpel. Hanya rekrut, edifikasi, aktivasi, prospek, itu aja terus bertahun-tahun. Ya, terakhir bisnis kita ada Blue Ocean. Ya, saya selalu yakin semua orang itu nilainya 100. Saya selalu yakin semuanya akan sukses. Dan ada pantun terakhir, burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.